Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani. Saya berasal dari kelompok 2 untuk mata kuliah CSR. Di sini kami akan menjelaskan sejarah singkat dari CSR ini. Saya akan menjelaskan sejarah singkat CSR pada awal era tahun 1950-an sampai 1960-an. Pada era ini, CSR dipahami sebagai derma dari kaum pemilik dari derma perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Jadi dalam masa ini CSR lebih dikenal sebagai kariti atau karikatif yang berjangka waktu pendek. Makanya ini dibilang disebut sebagai sikap murah hati dari kaum pemilik modal. Gema CSR ini sendiri dimulai pada awal 1960-an, di mana masyarakat dunia baru saja menghadapi Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Tipe kontrak pelaksanaan dari kariti ini atau CSR ini bersifat stewardship principle, atau di mana mendudukkan pelaku bisnis sebagai steward atau wali dari masyarakat. Jadi di sini sangat memerlukan pertimbangan adanya stakeholder. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Gita Cintia Faramita akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang sejarah perkembangan CSR pada tahun 1970-an sampai 1980-an. Pengertian CSR yang lebih manusiawi itu muncul dalam The Future Capitalism yang ditulis oleh Lester Turow pada tahun 1966, bahwa kapitalis tidak hanya berkutat pada masalah ekonomi, tetapi juga memasukkan unsur-unsur lingkungan dan sosial sebagai basis dari keberlanjutan perusahaan di mata masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar atau basis dari pergeseran CSR menjadi lebih baik. Kemudian pada tahun 1970-an muncullah The Limits of Growth yang ditulis oleh Club of Rome, yang mana mereka mengingatkan masyarakat dunia bahwa sebenarnya bumi yang kita pijaki ini memiliki keterbatasan daya dukung. Maka dari itu, eksploitasi yang dilakukan manusia harus dilakukan secara hati-hati untuk pembangunan yang berkelanjutan. Turut meramaikan pada tahun 1970-an pula muncul CED atau Community of Development, yaitu merupakan gabungan dari kelompok perusahaan Amerika dengan para ahli. Sejalan dengan bergulirnya waktu, kepedulian terhadap lingkungan dan kegiatan kedermawanan ini semakin berkembang dalam kemasan filantropi dan Komdev. Nah, di sini juga terjadi pergeseran penekanan dalam CSR yang awalnya dari sektor produktif ke sektor sosial. Nah, di sini pada tahun 1980-an semakin banyak perusahaan dari basis filantropi ke arah yang lebih baik, ke arah produktif yang lebih baik lewat Komdev. Nah, di sini terdapat beberapa karakteristik aplikasi CSR tahun 1970-an, yaitu yang pertama adalah dimulai dengan kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, masyarakat dan lingkungan merupakan sentral dari perimbangan munculnya kegiatan. Yang ketiga adalah berorientasi pada kegiatan yang bersifat inti plasma. Yang keempat yaitu kegiatan bukan hanya ditujukan untuk derma. Baiklah, saya Rani Nabila Rahma akan melanjutkan materi sejarah CSR pada era 1990-an hingga sekarang. Pada era ini,
CSR dan Komdev akhirnya menjadi satu aktivitas yang lintas sektor karena mencakup aktivitas produktif maupun sosial dengan lintas perilaku sebagai konsekuensi keterlibatan berbagai pihak. Salah satu publikasi Oxford University Press dalam judul laporan Our Common Future, poin penting dalam laporan tersebut yaitu konsep pembangunan berkelanjutan. Dari laporan tersebut menjadi awal pergeseran paradigma aplikasi CSR yang secara konseptual dan strategi dituangkan dalam aplikasi pembangunan. Konsep pembangunan berkelanjutan ini mengandung aspek penting dalam kerangka menjaga keseimbangan, baik dilihat dari segi isi maupun horizon waktu. Salah satu terobosan dari CSR era ini menurut John Eglinton yaitu konsep The Triple Bottom Line. Konsep ini mengakui bahwa jika perusahaan ingin berlanjut perlu menggunakan 3P, yaitu konsep The Triple Bottom Line tadi. Bukan cuma profit P1 yang diburu, tapi juga harus memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat atau people dan ikut aktif menjaga kelestarian lingkungan planet gitu. The Triple Bottom Line ini merupakan kelanjutan dari konsep pembangunan berkelanjutan yang secara tersurat telah mengaitkan antara dimensi tujuan dan tanggung jawab baik kepada stakeholder, shareholder, pemilik perusahaan maupun stakeholder, publik pemangku kepentingan. 3P itu yang pertama yaitu profit. Profit merupakan orientasi yang utama dari perusahaan. Profit juga merupakan tanggung jawab perusahaan, bahkan menjadi mainstream ekonomi yang dijadikan pijakan filosofi operasional perusahaan. Yang kedua, people. People ini merupakan interrelasi kuat dalam menciptakan nilai bagi perusahaan. People juga merupakan lingkungan masyarakat atau community di mana perusahaan berada. People juga merupakan salah satu pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Yang ketiga ada planet. Planet merupakan lingkungan fisik atau sumber daya fisik yang memiliki signifikansi terhadap keberadaan perusahaan dan menjadi tempat untuk menopang hidup perusahaan. Mungkin sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.